warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman HRD, di video kali ini ada sedikit yang berbeda. Di beberapa video sebelumnya, saya menggunakan format slide presentation. Mulai video ini dan seterusnya, insya Allah saya akan kombinasikan antara penjelasan langsung dan juga visual slide, supaya materi bisa lebih mudah dipahami. Dan di akhir seri video saya nanti, insya Allah saya akan membagikan e-book Manual HRD Jilid 1 dan 2 yang berisi panduan praktis bagi teman-teman HRD untuk mengelola SDM secara profesional. Dan ini merupakan versi detailnya dari seluruh materi video kita. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Pernah nggak sih teman-teman HRD, kita sudah merekrut karyawan yang kelihatannya bagus, dan setelah bekerja ternyata performanya biasa saja, atau bahkan nggak sesuai ekspektasi. Nah, seringkali masalahnya bukan di orangnya, tapi karena kita nggak punya standar kompetensi yang jelas. Di video ini kita akan bahas apa itu kompetensi model, kenapa ini penting, dan yang paling penting adalah cara bikin yang simple untuk kelas SME. Apa itu kompetensi model? Secara sederhana, kompetensi model adalah daftar kemampuan yang harus dimiliki seseorang agar bisa sukses di sebuah jabatan. Jadi kompetensi itu bukan cuma skill ya, tapi ada 3 hal. Yang pertama, knowledge, apa yang dia tahu. Yang kedua, skill, apa yang dia bisa lakukan. Ketiga, attitude, bagaimana sikap kerjanya. Contoh simpelnya, seorang sales itu bukan cuma harus bisa jualan, tapi juga harus punya attitude seperti pantang menyerah, komunikasi, dan juga punya inisiatif. Kenapa kompetensi model penting? Kalau kita nggak punya kompetensi model, apa yang terjadi? Rekrutmen jadi feeling based, kemudian training jadi nggak terarah, performance appraisal jadi subjektif, dan akhirnya HR itu jalan, tapi nggak impactful. Dengan kompetensi model, insya Allah kita tahu mau cari orang seperti apa, kita tahu harus develop apa, dan kita bisa menilai kinerja dengan lebih objektif. Bagaimana cara membuat kompetensi model? Gimana cara bikin kompetensi model yang simple? Saya kasih cara praktis 3 langkah saja. Step 1, tentukan jabatan kunci. Fokus dulu ke posisi yang paling penting. Misalnya, sales, supervisor outlet, admin finance, dan jangan semua posisi langsung ya, nanti malah berat. Kemudian, step 2, identifikasi perilaku suksesnya. Tanya ke diri kita, orang yang perform di posisi ini biasanya seperti apa? Contohnya sales. Misalnya aktif follow up, percaya diri, konsisten kerja target. Nah, dari sini mulai kelihatan kompetensinya. Kemudian step 3, kelompokkan jadi kompetensi. Misalnya komunikasi, negosiasi, drive for result, disiplin. Jadi nggak perlu pakai ribet, pakai kamus kompetensi yang tebal. Yang penting relevan, bisa dipahami, dan bisa dipakai. Contoh sederhana ya, misalnya posisi sales, kompetensinya komunikasi. Ini bisa menjelaskan produk dengan jelas. Kemudian drive, ini aktif follow up ke customer. Kemudian disiplin, ini bisa update data penjualan. Selesai, sesimpel itu. Yang penting bukan bagus di kertas, tapi dipakai di lapangan. Jadi teman-teman HRD, kompetensi model ini adalah fondasi penting dalam HR. Kalau ini sudah jelas, insya Allah proses HR lain seperti rekrutmen, training, dan performance management akan jauh lebih terarah. Di video berikutnya, kita akan bahas bagaimana membuat program learning yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.